Selamat Selamat malam, selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, masuk keluar Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat kembali datang kepada Tuhan di dalam saat teduh pagi ini ya Bapak. Kami merindukannya Bapak untuk senantiasa Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami.
Pagi hari ini menyerahkan Tuhan untuk berjalannya ibadah doa pagi ini dari awal pertengahan sampai akhir. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik sikap, baik perkataan, baik pikiran, maupun tindakan yang mungkin jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini telah sampai kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke pasal 16 ya. Yesaya pasal 16 sampai 17 atau orang membaca biasa sesuai ayat. Mulai dari baginya sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah menerima para penguasa bangsa-bangsa yang telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik yang dahulu meluas sampai ke Yajer dan merambat kepada gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yazer dan pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mata, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak, dan kebun buah-buahan telah menghilang dari kebun-kebun anggur. Tepik, sorak, dan sorak-sorai. Tiada pengiring anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh
Oleh karena itu seperti kecapi mendengging, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku bergerak melihat keadaan Kir-Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan mereka, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. 17:1-7. Pada hari itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan lagi memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan lagi melihat kepada yang dikerjakan jari tangannya, kepada tiang-tiang berhala dan pedupan-pedupan. Pada waktu itu kota-kota akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi, seperti dahulu kota-kota orang Hewi dan orang Amori ditinggalkan karena orang Israel. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat kebun yang indah dan menanaminya dengan cangkokan asik, sekalipun engkau memagarinya dengan seksama, dan pada hari engkau menanaminya dan keesokan harinya sudah dapat membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesusahan, ketika penderitaanmu tak terpulihkan. Wahai gemuruhnya banyak bangsa, gemuruh seperti gemuruhnya ombak laut, derunya suku-suku bangsa, menderu seperti derunya air yang dahsyat. Mereka menderu seperti derunya air yang besar, tetapi Ia akan menghadik mereka sehingga mereka melarikan diri jauh-jauh, dikejar seperti cekam di gunung, dikejar embusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Menjelang senja terjadilah hal yang mengerikan. Sebelum pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Amin. Ya, terima kasih untuk bacaan firman Tuhan.
masing-masing. Kemudian nanti bagiannya berdoa untuk gereja, juga jemaat di tempat ini, hamba Tuhan, majelis dan ketua komisi. Nanti maka berdoa untuk hari ini, keluarga dan orang-orang yang telah memberikan persembahan. Kemudian berdoa untuk sinode bangsa dan negara, Natal, baik kabupaten maupun lokal, dan juga menyerahkan minggu ketiga besok buka bimbang sinode GKM Pecangan dilayani oleh GKM Peniang. Dan kita nanti akan masukkan pokok doa yang mungkin belum saya sebutkan. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian basuh aku di dalam darahmu. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Haleluya.
Segala puja, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kami menyerahkan segala kehidupan kami secara total dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan dan nasihat-nasihat Tuhan. Baik puji waroh kami, biarlah Tuhan kehidupan kami boleh menjalani hari ini dengan kasih kemurahan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah. Kami rindu biarlah Engkau terus ada dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan apa yang akan terjadi hari ini. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami bersama Tuhan. Kami Engkau mampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan hal-hal yang membuat kami ragu, hal-hal yang membuat kami takut, hal-hal yang membuat kami kecewa, hal-hal yang membuat kami bingung. Bersama Tuhan Engkau akan mudahkan segala sesuatunya, Engkau akan lancarkan segala sesuatunya, dan kami percayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam cinta kasih Tuhan. Baik keluarga kami, mereka yang di Kediri, mereka yang di Surabaya, mereka juga yang di Bandung, mereka di Karawang, bahkan mereka di Majalengka. Tuhan berkati mereka. Terus kami berdoa untuk Kak Atin dalam proses pemulihan kesehatannya. Biarlah Tuhan jamah kehidupannya, sakit penyakit yang dirasakannya. Biarlah anakku ini boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan jamah Tuhan, sehingga mengalami pemulihan dari Tuhan secara sempurna. Dalam kasih-Mu Yesus kami serahkan setelah hidupnya, dipuji warohnya ke dalam cinta kasih Tuhan. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan demi pergumulan gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja itu berdiri, baik mereka yang di pelosok, baik mereka di suku-suku pedalaman, baik mereka yang di kota-kota besar, baik mereka yang di pedesaan, bahkan di pegunungan, bahkan mereka di pesisir sekalipun, bahkan mereka yang ada di hutan sekalipun, Tuhan ada buat mereka. Dengan segala versi pergumulan kehidupan mereka, dengan segala keunikan mereka, kami percayakan mereka supaya terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang sedang mereka rasakan saat ini, baik suka maupun duka, baik mereka sedang sakit maupun sehat, baik mereka yang sedang mengalami tantangan maupun yang belum mengalaminya, tapi kami percayakan mereka sepenuhnya ke dalam cinta kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang menjadi dasar di atas iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya terus dalam kehidupan mereka, dan kebergantungan mereka kepada Engkau itu terus tertanam dalam kehidupan mereka dari hari ke sehari mereka. Kami percayakan kehidupan umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun Tuhan dirikan itu ke dalam cinta kasih Tuhan. Perlengkapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka, baik mereka yang terpanggil di dalam penggembalaan, baik mereka yang terpanggil dalam misionaris, bahkan mereka yang terpanggil menjadi dosen atau pelengkap bagi mereka yang rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan tolong kehidupan mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap merasakan hadirat Allah dan mereka terus bergantung sepenuhnya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, ke dalam cinta kasih Tuhan. Bapak saat ini kami berdoa buat gereja-Mu, di KMI, di seluruh negeri ini. Kami percayakan baik PGMI 1, PGMI 2, PGMI 3 maupun 4, dan juga PGMI 5 dan 6. Berkati mereka semua, baik di kota, di desa, di pelosok, bahkan mereka yang di pesisir,
bahkan mereka juga di pinggiran pantai. Tuhan berkati mereka, berkati segala kerinduan program-program yang sedang direncanakan, yang sudah dikerjakan, yang akan dirancang. Tuhan berkati mereka, baik mereka yang sedang di dalam mengerjakan ataupun mereka yang sedang mempersiapkan pemilihan majelis. Tuhan berkati mereka, bahkan mereka saat ini yang sedang mempersiapkan Natal. Tuhan berkati persiapan mereka, berkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, hamba-hamba yang Tuhan percayakan supaya mereka tetap rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap murni panggilan pelayanan di hadapan Tuhan. Kami juga percayakan buat sinode kami GKMI, biar Kau berkati mereka dalam kepengurusan yang baru. Tuhan berkati dari ketua sampai kepada bidang-bidangnya. Tuhan berkati, tutup fokus mereka di dalam kemurnian motivasi panggilan yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga mereka benar-benar menghidupkan karya Allah di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam organisasi ini ya Bapak, sehingga membawa GKMI ini menjadi gereja yang kembali kepada firman Tuhan, menjadi gereja yang menjadi diri untuk menciptakan damai sejahtera dan menghidupkan damai sejahtera di dalam kehidupan keseharian, dan terus mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak, kami serahkan Tuhan supaya mereka boleh hidup dan menghidupkan firman-Mu, bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, bukan hanya direnungkan, tetapi dilakukan dalam keseharian ini Bapak. Mampukan jemaat ini untuk tetap menjadi pelaku firman. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, kebijakan ini ke dalam cinta kasih-Mu. Rencana Natal tanggal 25 nanti kami serahkan dalam cinta kasih-Mu. Rencana Natal Komisi Perempuan tanggal 22 Desember nanti kami serahkan juga ke dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga rencana Natal Komisi Anak, kami percayakan mereka seutuhnya ke dalam cinta kasih-Mu. Biarlah mereka tetap berada di dalam lingkup kasih Allah, kuasa Allah, dan mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam kepanitiaan ini kami rindu Tuhan hadir di dalam setiap pribadi demi pribadi, setiap panitia ini Bapak, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga percayakan Tuhan setiap program-program yang belum terselesaikan. Tuhan berkati rencana Pilma, pemilihan majelis tempat ini. Tuhan berkati, persiapkan jemaat-Mu untuk siap dipakai oleh Tuhan. Persiapkan hati jemaat-Mu untuk memilih bukan karena like and dislike, tetapi karena tuntunan Tuhan, dan membuka suara mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan mereka memilih karena satu golongan mereka, jangan biarkan memilih karena kepentingan mereka, tapi Tuhan, kami rindu pakai setiap jemaat-Mu di GKMI Jemaat Pecahan ini. Ketika mereka memilih, mereka benar-benar membuka hati untuk di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami percayakan siapapun yang Tuhan pakai, kami percayakan mereka akan cinta kasih Tuhan, dan biarlah mereka siap menjadi majelis Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan sebagai pengembang nama saja. Bapak, kami juga serahkan Tuhan usia pergumulan jemaat-Mu, baik sakit penyakit yang sedang mereka rasakan, baik juga Tuhan pergumulan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan mereka dalam cinta kasih Tuhan, pergumulan rumah tangga mereka, mindset dalam berumah tangga, baik orang tua yang membimbing bukan menjadi kekuatan mereka, tetapi biarlah ada dalam pimpinan Tuhan. Kami percayakan jemaat-Mu supaya kembali kepada firman-Mu, mempersiapkan diri mereka untuk mengenal Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami serahkan juga Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang sedang berstudi di luar kota. Tuhan berkati mereka yang sedang mempersiapkan skripsinya, terkhusus Allah, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan, dan biarlah yang terbaik dari Engkau sajalah yang menjadi pegangan kehidupannya, dan proses yang dijalaninya. Lala belum merasakan penyertaan Tuhan, Lala belum merasakan hadirat Allah, Lala belum merasakan pimpinan Tuhan. Bapak, kami juga serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu, baik ekonomi mereka, baik juga kehidupan keseharian mereka, biarlah mereka tetap bergantung sepenuh kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di wilayah, baik mereka yang ada di Sengon. Oh Tuhan, berkati keluarga Pak Juan, berkati juga keluarga Pak
Bu Mitro, keluarga Pak Santoso, dan juga kami serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Joko, demikian juga keluarga putra dan putrinya, demikian pula Tuhan kami serahkan untuk keluarga Pak Adi Sucipto dan juga Pak Agustiko, dan kami percayakan juga kehidupan Martin yang ada di Kudus saat ini. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Kasuki yang ada di Tunggul, keluarga Mas Arik, Tuhan berkati, dan juga kami serahkan setiap pergumulan rumah tangganya, biarlah tetap Tuhan Allah berpegang dalam kehidupannya, biarlah Tuhan Allah terus memegang hidup rumah tangganya, dan rumah tangganya boleh kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk keluarga Mas Bagas yang ada di Tangerang, Tuhan berkati. Demikian juga kami serahkan untuk keluarga Pak Beng, juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Pak Benti, untuk keluarga Bu Rusdam kami juga serahkan ke cintamu. Bahkan kami serahkan untuk keluarga Mbak Pujian di Semarang, Tuhan berkati mereka semua. Bapak, saat ini kami serahkan buat mereka yang di Pulau Darat, mereka yang di Lebu Awu, mereka yang ada di Kerasak, mereka yang ada di Banyu Putih, dan juga mereka yang di Gemulung, di Genang, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan mereka yang ada di Rengging, mereka yang di Cengkir, mereka yang di Bawu, di Bate, di Tahunan, dan juga mereka yang di Bukit Tinggi Setar Gereja, mereka yang di Bundaran, mereka di Gang Rahayu, mereka juga Tuhan yang ada di Sowan maupun di Ngeling, Tuhan berkati mereka, jamah kehidupan mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka, dan biarlah mereka semua membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dalam kasih-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri saat teduh pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan yang Tuhan percaya. Ibadah doa pagi selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.